sekitar 14 perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, ada influencer dan juga musisi, sudah memberikan ataupun menyerahkan surat resmi secara langsung kepada Badan Aspirasi DPR RI, tadi diterima langsung oleh Andre Rosiade. Dan untuk mengetahui lebih langsung sebenarnya apa saja tuntutannya yang disampaikan, karena ada tinggal jangka panjang dan juga jangka pendek, kita akan langsung membahasnya di sini bersama dengan ada Andovida Lopez, Jovial dan juga Jeremy Owen di sini. Oke, kakak-kakak semua mungkin bisa disampaikan dulu kira-kira tadi prosesnya seperti apa sih untuk penyerahannya? Tadi prosesnya kita semua bersekitar 10 sampai 20 orang ke depan gedung DPR Gedung Pancasila dan ingin memberi surat secara formal, secara resmi yang bisa disetel dan tanda tangan ke DPR. Yang ada bukti bahwa kita melakukan ini tidak dengan resmi, tidak sesuai dengan syarat formil. Jadi itu tiba-tiba tanpa pengetahuan kita sama sekali ada beberapa anggota DPR yang keluar seperti Bang Andre Rosiade sama ya, untuk keluar dan untuk bertemu. Dan tadinya yang seharusnya kita masuk ke dalam ke administratif, ke bagian administratif, akhirnya kita langsung tanda tangan langsung dengan Bang Andre Rosiade. Oke, tadi tuntutan mereka sudah sampaikan begitu ya, rata-rata adalah mulai dari investigasi independen, dari kasus kemafian dan korban yang sangat parah begitu ya, dari tanggal 28 sampai 30. Ada juga tadi untuk yang reformasi. Nah, kita melihat deadline-nya ini tanggal 5 September. Tadi juga melihat dari respon Badan Aspirasi Masyarakat dari DPR RI, mereka juga hanya bisa dibilang menyampaikan ini akan dibahas lagi. Nah, responnya seperti apa tadi dengan seperti itu? Seharusnya ya, sepertinya melihat sejarah DPR yang bisa membahas sesuatu dengan cepat. Seharusnya ini bukan sebuah tantangan. Karena kalau kita dengar dari salah satu pimpinan DPR kemarin, beliau sudah menyebutkan nama 17+8 yang berarti sudah dibahas dari minimal kemarin. Mungkin dari hari-hari sebelumnya, pas ini viral dari hari Senin, mungkin dia juga udah dengar. Jadi sebenarnya mereka sudah ada waktu. Jadi kita pribadi sebenarnya optimis sih, karena melihat sejarah DPR yang bisa mengesahkan suatu secara cepat. Kita optimis mereka bisa melakukan hal-hal ini. Luar biasa loh, kalau kalian masih ingat tahun lalu pasca putusan MK RUU Pilkada, lebih 1 tahun lalu ya? MK bilang nggak boleh, tiba-tiba DPR semalam langsung bilang boleh. Cepat sekali, luar biasa speednya kalau niat bekerja. Oke, mungkin secara garis besar saja mungkin ya, untuk tuntutannya bisa dijelaskan lagi apa saja sebenarnya yang sangat krusial gitu ya? Semua tuntutan 17+8 ini semuanya krusial, tidak ada yang tidak krusial, tapi semuanya didasarkan oleh 3 hal, yaitu transparansi, reformasi, dan empati. Itu menjadi dasar dari semua. Tuntutan 17+8 ini bukan tuntutan rakyat yang sempurna, tentu bisa berkembang sesuai dengan tuntutan rakyat, berkembang sesuai kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Cuma kita memakai ini untuk bilang bahwa ini bukan cuma movement yang terjadi secara online, tapi secara offline juga. Kami bertiga di sini datang sebagai warga. Siapa gedung DPR ini, gedung Pancasila ini harus terbuka untuk semua warga, mau itu mahasiswa, buruh, aliansi perempuan, ojol. Ini saatnya kita benar-benar menyuarakan apa yang kita mau dan kita lihat benar nggak sih, benar-benar dikabulkan nggak sih tuntutan-tuntutan ini. Ya, dan mungkin terakhir kalau dari saya tuh udah lumayan capek ya bahwa suatu hal terjadi buruk di Indonesia, 3 hari kemudian semua orang lupa karena kasus yang baru. Jadi saya pribadi sangat bangga sama konten-konten kreator, orang yang nge-repost di online, rakyat Indonesia yang nge-repost di online, seluruh warga Indonesia yang ingin menjaga pergerakan ini untuk 3 hal yang tadi Andovi sebut. Ini adalah sebuah perkembangan dari dunia media sosial Indonesia. Yang tadi mungkin isinya hanya kejulitan, mungkin isinya hanya drama, flexing. Sekarang ada perkembangan nih, ternyata dunia sosmed Indonesia bisa dipakai untuk merubah, untuk transformasi, untuk menekan atau bahkan membimbing ya orang-orang yang memimpin negara kita. Jadi saya bangga banget sama konten-konten kreator yang vokal, dan saya berharap bagi semua orang yang bersosial media itu bisa bergabung dengan gerakan-gerakan yang positif seperti ini. Dan saya juga mau menambahkan, teman saya ini Jeremy Owen ini, dia kemarin melakukan hal yang sangat unik dan hal yang sangat diapresiasi. Yes, yeah. Jadi kemarin aku bersama teman-teman, kita bersama komunitas, kita bersih-bersih di depan gedung DPR, kita bersuara dengan cara yang berbeda. Karena kita tahu semuanya sekarang
berhari-hari kita dipenuhin dengan berita-berita duka, berita-berita yang membuat kepala pusing, buat warga Indonesia itu pusing gitu. Dan akhirnya aku bersama teman-teman kita pengen melakukan sesuatu bersuara yang berbeda, dengan bersuara dengan cara kita membersihkan depan gedung DPR. Tapi sayang sekali bukan yang di luar yang harus dibersihkan. Jadi yang di mana seharusnya dibersihkan? Ya, ada luar, ada Oke, mungkin yang terakhir, kira-kira kalau dari deadline ini 5 September nanti juga belum kunjung begitu ya, ini semuanya terchecklist begitu, nanti akan ada Tadi durasi lanjutan atau seperti apa? ya gini. terakhir. Pagar ini tinggi ya, tapi satu hal yang bisa menembus pagar ini adalah sosial media. Jadi kekuatan kita di sosial media itu akan benar-benar mengikuti, menuntun, mengawal agar setelah 5 September ini apabila sesuatu tidak terjadi, akan terus tetap terjadi di sosial media, dan kita berharap seperti hari ini dari sosial media tertranslasi ke dunia nyata. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Terima kasih, Nadia. Terima kasih banyak.